warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Mushola Al-Muhajirin, Ketua DKM Bang Ade Erlangga, para sesepuh, para bapak haji, ibu hajat, para tokoh masyarakat, seluruh para asatidz, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim. Seluruhnya yang hadir, khusus teman-teman jamaah dari Ratu Jaya, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf atas keterlambatannya. Padahal tadi kita udah cepet-cepet kan, habis ngaji makan, habis makan rokok belum sampai sebatang Pak, udah buru-buru kesini, ternyata masih terlambat. Ngopinya belum, ngopinya di sini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana request ada pesanan materi malam ini tidak melanjutkan hadis sebagaimana biasa, kita akan membahas materi tentang keutamaan bulan Sya'ban. Karena alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Insyaallah sudah masuk malam kedua. Semoga Allah berkahi bulan Sya'ban ini dan Allah sampaikan umur kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ibu senang nggak mau ketemu Ramadan? Bapaknya senang apa sedih? Senang ya? Bekalnya udah siap? Gimana itu? Bekalnya harus kita siapin biar nanti ketemu Ramadan kita bisa mendapatkan seluruh kebaikan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gunakan kitab Durratun Nasyidin. Di dalam kitab Zahratul Riyadhi, baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan fadlu Sya'bana ala sa'iril syuhuri kafadli ala sa'iril anbiya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah pernah menyampaikan, ala inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahrul ummati. Ketahuilah sesungguhnya bulan Rajab syahrullah adalah bulannya Allah. Wa sya'bana syahri,
sedangkan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Berangkat dari keterangan ini, bulan Sya'ban dinisbatkan kepada diri Rasulullah. Syahri yaitu bulanku. Berarti ada sesuatu yang luar biasa di dalam bulan Sya'ban. Nah, sesuatu yang luar biasa ini yang harus kita kaji sehingga kita juga bisa mendapatkan kemuliaan di bulan Sya'ban. Apa keutamaan bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, fadlu Sya'bana ala sa'iri syuhur. Keutamaan bulan Sya'ban atas seluruh bulan-bulan yang ada selain bulan Ramadan tentunya. Kafadli ala sa'iril anbiya, sebagaimana keutamaanku, kata Rasulullah, ala sa'iril anbiya, atas seluruh para nabi. Kita bisa membayangkan keutamaan Rasulullah atas seluruh nabi itu disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Artinya di sini kita paham kedudukan bulan Sya'ban, walaupun dia tidak termasuk arba'atul hurum, 4 bulan yang Allah muliakan, 4 bulan yang Allah istimewakan, namun Sya'ban menjadi istimewa karena diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah menyatakan itu sebagaimana keutamaanku atas keutamaan bulan-bulan yang lainnya. Sementara wa Ramadhana wa fadlu Ramadhana ala sa'iri syuhur, adapun keutamaan bulan Ramadan atas seluruh bulan-bulan yang ada, ka fadlillahi ta'ala ala ibadih. Keutamaan bulan Ramadan atas seluruh bulan-bulan yang lain sebagaimana keutamaan Allah ala ibadih atas seluruh hamba-hambanya. Jadi puncak kemuliaan bulan itu Ramadan. Namun Sya'ban ini menjadi keistimewaan karena diistimewakan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah pernah ditanya, kenapa engkau memuliakan bulan Sya'ban, wahai Rasulullah? Karena bulan Sya'ban itulah yang menjadi penghubung antara 2 bulan yang Allah muliakan. Penghubung, Pak. Penghubungnya apa? Rajab. Rajab itu bulan yang dimuliakan Allah. Arba'atun hurum. Dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, salah satunya Rajab. Itu bulan yang dimuliakan Allah. Yang kedua Ramadan. Nah, penghubungnya itu bulan Sya'ban. Kalau orang ini memuliakan bulan Rajab nyambung dengan bulan Sya'ban, maka dia akan mudah mendapati kemuliaan di bulan Ramadan. Tapi kalau orang berantakan di bulan Rajab, berantakan juga di bulan Sya'ban, ibadahnya berantakan, maka dia akan sulit mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Makanya di sini menjadi penghubung yang sangat penting. Kita nggak bisa ujuk-ujuk, paham nggak bahasa ujuk-ujuk, Pak? Tiba-tiba ya, tiba-tiba nggak ada persiapan, tahu-tahu masuk Ramadan, nanti Ramadan saya akan rajin, omong kosong, Pak. Kalau tanpa persiapan di bulan Rajab dan Sya'ban, justru dia akan semakin malas di bulan Ramadan. Buka ikut buka, sahur ikut sahur, di tempat kerja sahur lagi gitu. Giliran puasa tidur seharian, malamnya begadang, main karambol, main catur, main pingpong. Ya kayak datang ya dulu. Berantakan, Pak. Maka Sya'ban menjadi istimewa karena dia penyambung antara bulan suci, bulan yang dimuliakan Allah, Rajab dan Ramadan. Selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullahu. Wah, di sini lebih jelas lagi, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yasumu Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Kullahu, seluruh hari atau sebulan penuh puasa di bulan Sya'ban. Dan ini boleh hukumnya, Pak. Makanya orang tua kita dulu, seperti contoh mbah saya itu Mbah Putri saya itu bukan ulama, tapi beliau itu tekun puasa. Jadi kalau sudah bulan Rajab tuh beliau puasa full 1 bulan. Nyambung Sya'ban puasa full. Habis itu nyambung Ramadan puasa full. Habis Ramadan nyambung 6 hari baru selesai puasanya. Itu orang tua kita dulu. Orang tua sekarang sama apa beda? Beda. Nah, makanya kalau Bapak diberikan kekuatan Sya'ban puasa full boleh. Itu ada keterangan kalau puasa di hari terakhir bulan Sya'ban katanya makruh. Makruh itu bagi orang yang nggak biasa puasa. Nggak biasa puasa, tahu-tahu akhir Sya'ban malah puasa. Itu bukan makruh lagi, bisa haram, Pak. Itu namanya yaumus syak, hari yang diragukan. Ini masih Sya'ban atau sudah masuk Ramadan, yaumus syak. Tapi bagi orang yang biasa puasa nggak ada masalah. Maka pertanyaannya, Bu, kemarin Rajab udah puasa belum? Berapa hari? Ada 1 hari. Alhamdulillah, nggak apa-apa 1 hari. Dapat kemuliaan. Nah, bulan Sya'ban nih, ada yang udah puasa atau belum? Ini malam kedua udah. Malam kedua Sya'ban. Diniatkan, walaupun sehari niatkan. Fadilah keutamaannya nanti di belakang terangkan. Bagaimana keutamaan orang yang berpuasa bulan Rajab, bulan Sya'ban, walaupun sehari. Itu Allah memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa. Salah satunya Allah akan memberikan surbatan, minuman besok di hari akhirat. Yang mana minuman ini ahalla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa atyaba minal miski, lebih wangi daripada minyak misik. Wa abyadu minal laban, lebih putih daripada air susu. Siapa yang minum air itu dijamin di akhirat nggak bakal ngerasain haus ataupun lapar. Pada besok di akhirat, Pak, orang semua kepanasan, Pak, kecuali orang yang pernah puasa di bulan. Nah, Sya'ban bagaimana? Sya'ban sama disunahkan untuk memperbanyak puasa sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Dan Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau bulan Sya'ban puasanya begitu hebat? Rasulullah menjelaskan, yarfa'ullahu a'malal ibad. Allah mengangkat amal ibadah hamba-hambanya kullaha, seluruh amal ibadahnya, fi hadha syahri, yaitu di bulan ini. Bulan ini adalah bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini, Pak, ibadah kita, buku catatan amal kita diangkat, diserahkan kepada Allah. Nanti Ramadan buka lembaran baru. Nah, makanya sebelum buku catatan kita diangkat, diserahkan kepada Allah, nah Sya'ban kita perbanyak tuh amal ibadahnya, terlebih-lebih puasanya. Itu alasan Rasulullah begitu hebat beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna lima summiya Sya'ban? Kalian tahu gak kenapa ini bulan disebut bulan Sya'ban? Sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, Rasulullah menjelaskan, li'annahu yatasha'adu fihi khairun kasirun. Ini bulan disebut bulan Sya'ban karena di dalamnya yatasha'adu. Di bulan Sya'ban ini amal ibadah terus bertingkat-tingkat, pahalanya
bertingkat-tingkat, berlipat-lipat. Ini alasannya. Kalau di bulan Rajab Allah lipat gandakan pahala kita sampai 700 kali lipat. Di bulan Sya'ban kelipatannya lebih tinggi lagi. Di bulan Ramadan lebih tinggi lagi. Bukan hanya sekedar 1000 kebaikan, tapi 1000 bulan. Kalau ketemu Lailatul Qadar. Nah, makanya disebut Sya'ban karena setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Sya'ban yatasya'abu. Kebaikan itu akan bertingkat-tingkat, akan terus naik pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kalau mau Ramadan orang sering bahasanya saling memaafkan, begitu kan Pak? Itu sudah benar Pak, sudah benar. Justru yang salah itu habis Ramadan baru maaf-maafan. Itu yang nggak ada dasarnya sebenarnya. Jadi kalau kita mau jujur secara keilmuan, maaf-maafan itu bagusnya sebelum Ramadan. Di bulan Sya'ban kita maaf-maafan, kita saling berkunjung, silaturahim, saling berbagi rezeki, menyambut bulan suci Ramadan. Yang benar ini. Adapun habis Ramadan kita berlebaran, silaturahim, keliling dari rumah ke rumah, itu bagian dari adat kita Pak. Adat kita di Indonesia adanya begitu. Apalagi acara mudik, mudik itu adat. Ya, di luar negeri mah gak ada acara mudik Pak. Mudik itu acaranya di Indonesia. Itu pun Indonesia bagian. Kayak Pak Haji kan gak pernah ngerasain mudik kan Pak Haji. Emang gak wajib Pak Haji. Gak wajib, itu adat. Lagi mau mudik kemana? Bingung juga kan. Nah, inilah Sya'ban. Bagaimana Allah akan melipat gandakan seluruh pahala amal ibadah kita. Selanjutnya, baginda Nabi Muhammad SAW. Ini hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Atani Jibril, atani telah mendatangi aku." Yaitu Jibrilu, malaikat Jibril alaihissalam. Kapan itu? Lailatan nisfi min Sya'ban, yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Ini puncak kemuliaan Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Setiap bulan itu Bu, ada puncak kemuliaannya. Kemarin Rajab, puncak kemuliaannya malam 27 Rajab. Sya'ban kemuliaannya malam nisfu Sya'ban. Nanti Ramadan kemuliaannya di mana? Yaitu malam nuzulul Quran. Itulah awal kemuliaan dari Ramadan. Yaitu pertama kali Al-Quran turun. Nah ini puncak kemuliaannya malam nisfu Sya'ban. Makanya kenapa kalau malam nisfu Sya'ban orang berbondong-bondong ke masjid, ke mushola. Betul. Bahkan orang yang nggak pernah ke mushola sama sekali tetap malam nisfu Sya'ban juga datang, iya kan? Yang nggak pernah ke masjid ya seumur-umur malam nisfu Sya'ban ya datang juga, karena dia paham ini malam keistimewaan. Sehingga dalam keterangan yang lain, arba'atul lailah, ada 4 malam yang Allah muliakan. 1, malam Lailatul Qadar. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat, malam hari raya Idul Adha. Itu malam yang Allah istimewakan. Di malam itu semua kebaikan dilipat gandakan, semua doa diijabah. Cuman keseringan orang pada lalai. Malam Lailatul, contoh malam hari raya Idul Fitri. Kira-kira ada nggak yang berdoa di malam itu? Yang ada apa? Main petasan, sibuk nongkrong. Kelihatannya mah duduk di musola, tapi enggak takbiran, ngopi, ngerokok, ngobrol kalau gitu. Yang ibu-ibu sibuk di dapur, rebus ketupat. Padahal itu malam yang mustajab.
semua doa dijaga. Malam Idul Adha juga orang pada lengah. Malam nisfu Sya'ban orang juga lengah. Lengahnya apa? Karena setiap malam yang Allah muliakan 4 itu, kemuliaannya itu min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri. Dari tenggelamnya matahari maghrib sampai terbitnya fajar, yaitu subuh. Orang mau muliakan nisfu Sya'ban sampai subuh atau cuma maghrib doang? Maghrib doang, Pak. Maghrib baca Yasin berapa kali kumpul? 3 kali balik. Habis itu ngapain? Sampai rumah ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Padahal kemuliaannya itu sampai subuh. Dan kita cuma ngambil kemuliaan maghrib sampai isya. Yang tersisa masih banyak. Dan itu kita lalai di situ, Pak. Merasa udah baca 3 Yasin 3 kali balik, beres deh urusan, dipikirnya begitu. Padahal masih ada kesempatan isya sampai subuh. Makanya ini nisfu Sya'ban yang akan datang, kalau bisa jangan disia-siakan. Lanjut kebaikan itu sampai subuh. Mumpung itu malam yang Allah ijabah setiap doa. Nah, saya lanjutkan hadisnya. Jadi pernah Rasulullah didatangi malaikat Jibril di malam nisfu Sya'ban. Waqala, Jibril itu berkata, "Ya Muhammadu, wahai Muhammad, hadhihi lailah, di malam ini tuftahu fiha abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, wa abwabur rahmah, dan pintu-pintu rahmat." Di malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Ini artinya setiap doa yang dilangitkan, yang dilambungkan, dijabah oleh Allah. Karena pintu langit telah dibuka oleh Allah. Pintu rahmat dibuka oleh Allah. Siapa yang mohon ampun di malam itu, ya ampuni seluruh dosanya. Mumpung pintu rahmat dibuka semuanya. Nah, kalau kita cuma ngambil maghrib sampai isya, dikit apa banyak? Sangat sedikit. Banyak yang kita sia-siakan lebih banyak. Isya sampai subuh, berarti berapa jam kita sia-siakan? Ya, kita cuma ngambil sebentar. Maghrib sampai isya paling 35 menit, Pak. Ya, 45 menit. Sisanya kita abaikan. Nah, makanya ini pelajaran, besok menurut Sya'ban jangan sampai disia-siakan, rugi kita. Selanjutnya, faqum, maka berdirilah engkau, wahai Muhammad, wasolli, dan sholatlah engkau. Sholat apa? Sholat malam, Pak. Jangan sholat nisfu Sya'ban, gak ada sholat malam nisfu Sya'ban, gak ada. Ini orang salah paham. Tidak ada sholat malam nisfu Sya'ban. Maksudnya sholat apa? Sholat sunnah yang sudah disyaratkan. Mau sholat tasbih boleh, sholat hajat boleh, sholat tahajud boleh, tapi nggak ada sholat malam nisfu Sya'ban. Usolli sunnatal lailati min nisfi Sya'ban, nggak ada. Tapi perbanyak perintahnya, perbanyak sholat sunnah yang sudah disyaratkan. Jadi jangan masih ada lagi sholat nisfu Sya'ban, ada. Sholat sunnah yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Yang biasanya nggak pernah tahajud, besok malam nisfu Sya'ban usahakan tahajud. Yang biasanya nggak pernah sholat tasbih, besok malam nisfu Sya'ban usahakan tasbih. Mumpung berada di malam yang mustajab. Warfa ra'saka, warfa, dan angkatlah ra'saka, kepalamu wahai Muhammad. Wa yadaika, dan kedua tanganmu, ilas samai, ke langit. Artinya apa? Disuruh memperbanyak doa. Angkat kepala, angkat tangan, ya Allah, perbanyak doa. Kenapa? Ini malam istimewa. Dibuka pintu langit, nggak ada hijab.
Langit kita langsung tembus, langsung diterima oleh Allah doa kita. Dibuka pintu rahmat, siapa yang minta ampun diampuni. Ini keistimewaannya. Biasanya kalau malam Sya'ban baca Yasin 3 kali balik yang diminta apa, Pak? Diminta apa? Ditetapkan iman dan Islam. Terus apa lagi? Panjang umur. Panjang umur ya. Panjang umur. Terus apa lagi? Rezeki. Apakah cukup itu aja permintaan kita? Masih banyak kan? Nah, makanya lanjut tuh, habis sisa lanjut ke ibadah lagi. Kalau perlu baca Quran sampai khatam 30 juz. Tapi saya yakin nggak bisa di sini. Banyak sampai subuh kalau perlu, Pak. Maraton. Tidur di musola, tahajud bareng, sampai mumpung. Karena tahun depan belum tentu ketemu malam susah. Selanjutnya, fakultu, maka aku bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhil lailah, ini malam apa? Jadi Rasul tadinya belum tahu tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Rasul tadinya nggak tahu, dikasih tahu oleh malaikat Jibril, jangan tidur, ayo bangun, sholat, perbanyak doa, karena ini malam yang istimewa. Rasulullah bertanya, mana Lailah ini malam apa? Faqala, maka Jibril menjawab, hadhihi lailatun yuftahu fiha. Hadhihi, malam ini adalah lailatun, malam yuftahu fiha, yang mana dibuka di malam ini salasumi'atin babim minar rahmah, 300 pintu rahmat. Subhanallah. Di malam nisfu Sya'ban Allah membuka 300 pintu rahmat. Kan luar biasa. Pintu rahmat itu apa? Pintu kebaikan. Semua kebaikan yang Bapak inginkan, nih malam ini Allah siapin. Coba kita hitung, kira-kira kebutuhan kita yang kita inginkan ada nggak 300 item? Ada nggak kira-kira? Contoh umpamanya kita butuh makan, terus apa lagi? Butuh apa, Bu? Butuh apa? Kebutuhan kita itu apa? Makan, Pakaian, minum, apa lagi? Udah, 2 juga. Duit, apa lagi? Punya beras. Kan udah duit, Bu. Terus apa lagi? Nggak minta. Apa? Sehat. Bapak hitung nanti di rumah. Saya yakin tidak sampai 300 item kebutuhan kita. Padahal di malam nisfu Sya'ban Allah sudah nyiapin 300 pintu rahmat. Kok nggak bangun? Kok nggak digunakan? Rugi kita jadi orang. Nah, ini pentingnya ngaji, Pak. Kalau nggak ngaji kan nggak paham. Jangan disia-siakan, jangan menyukupkan diri cuma maghrib sampai isya doang, jangan. Lanjutkan sampai subuh. Dibuka 300 pintu rahmat. Selanjutnya fayaghfirullahu ta'ala, dan di malam itu Allah memberikan ampun, memberikan maghfirah li jami'i man, kepada seluruh hambanya, kepada seseorang, seluruh hambanya, selama la yusyriku billahi syai'an, selama orang itu tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah melakukan kemusyrikan. Di malam itu kok dia minta ampun, Allah ampuni seluruh dosanya. Punya dosa nggak, Pak? ya. Nah, Ibu punya dosa? Kesempatan besok malam nisfu Sya'ban, jangan disia-siakan.
Allah ampuni semua orang yang minta doa, minta ampun. Illa man kana, tapi ada yang dikecualikan. Walaupun dia nangis minta ampun, gak bakal Allah ampuni orang yang dikecualikan ini. Siapa itu? Man kana sahira, orang yang pernah melakukan sihir, santet, tenung, baik itu dilakukan sendiri atau beli. Dia nggak ngerjain, tapi dia beli, minta tolong sama tukang santet. Sama Pak, dia nangis minta ampun, gak diampuni Allah. Makanya dosa ini jangan sampai kita lakukan, tukang santet. Tapi ya itu Pak, kadang-kadang orang kalau sudah sakit hati, gelap mata, gelap hati, cuma urusan sepele, dia udah main santet aja Pak, main sihir, main tenung. Kemarin 3 hari yang lalu saya ke Maharaja. Gara-garanya apa? Sepele Pak, cuma beda pendapat. Itu mertua marah besar kepada menantunya, sampai anaknya atau suaminya dibikin blank Pak. Padahal baru punya anak baru sebulan lahir. Itu anak lakinya atau suami si perempuan ini dibikin blank oleh ibunya sendiri. Lupa istri, lupa anak. Setiap sampai depan rumah bingung, cuma celinguk, pergi lagi. Nah, yaudah kita bantu, kita harusnya di sini. Alhamdulillah begitu dia sadar, mau pulang saya sama istri sama anaknya di bidang gitu. Nggak tahan lama, sore ngeblank lagi. Masya Allah, sampai segitunya orang tuh kalau udah sakit hati, nggak peduli dosa besar dikerjakan. Dan memang santet itu murah saat ini Pak. Murah Pak santet kalau pengen ada. Murah. Kalau sekedar pengen sakit hati biar orang itu jadi kembang balik, kembang balik sakit bertahun-tahun. Murah Pak, cuma 3,5 juta. Kalau pengen mati murah, cuma 7,5 juta. Kok Ustaz tahu? Salah satu jamaah saya itu mantan dukun. Salah satu jamaah saya mantan tukang santet. Dia tobat gara-gara gagal nyantet saya. Saya pernah disantet orang Pak, alhamdulillah Allah kasih perlindungan. Cerita murah. Makanya orang nekat itu jangan dilakukan. Orang tukang santet atau orang yang minta tolong sama tukang santet, dosanya sama. Di malam Nisfu Sya'ban semua doanya ditutup, nggak ada yang diterima. Nauzubillah ini. Makanya Bu, kalau mau ikhtiar minta doa ke kiai, jangan ke dukun. Apa bedanya? Beda Pak. Kalau kiai wirid Al-Quran, kalau dukun beda, minta tolongnya kecil, ya, kecil, medianya juga aneh-aneh, namanya makan kembang, macam-macam. Yang kedua, kahinan. Nah, ini kahinan. Kahinan itu dukun. Pengertian dukun dengan orang pintar, orang hikmah itu beda Pak. Kalau kiai disebutnya ahlul hikmah, karena dia menggunakan, dia wirid, dia pakai zikir, dia pakai Al-Quran untuk membantu orang. Kalau dukun medianya minta tolong minta sama jin, medianya juga aneh-aneh tadi, namanya kembang, makan kembang, dimandiin sama dukun, macam-macam Pak. Itu bedanya dukun dengan ahli hikmah. Siapa yang dukun atau minta tolong sama dukun kok nggak taubat, besok malam Nisfu Sya'ban dia berdoa nggak diterima doanya. Tobat dulu dari sekarang.
Pertanyaannya, pernah nggak datengin dukun? Nggak usah dijawab Pak, cukup dirasakan. Oh ini buah banget. Nah, Bu, nggak usah ke dukun, ke ulama, ke ustaz, ke kiai, biar selamat. Nggak usah ke rumah saya, mahal. Ada ustaz lain nggak apa-apa. Yang penting jangan dukun, itu bahaya. Yang kedua, au musyahina. Musyahina itu siapa? Yaitu orang yang masih orang yang bermusuhan, masih menyimpan dendam. Ayo jawab dengan jujur. Bapak masih punya sakit hati nggak sama orang lain? Bu, masih punya dendam nggak sama orang lain? Sekarang mah enggak, ntar ketemu orangnya aja, najis. Itu namanya masih nyimpan sakit hati. Hilangkan Pak kalau punya. Hilangkan dari sekarang. Biar nanti malam nisfu Sa'ban kita berdoa, doa kita langsung sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada izin. Kadang-kadang orang ngomong, saya nggak punya dendam, tapi begitu ketemu orangnya, ibu buang muka. Itu sama punya dendam. Ketemu orangnya, ibu geludah. Jis. Sama. Silakan. Itu justru akan membuat kita rugi. Walau soal enggak diterima kalau masih menyara sakit hati dan dendam. Jelas Bu? Jelas Pak? Silakan dendamnya. Yang berikutnya, orang yang dikecualikan, au mudmina khamrin, orang yang masih suka minum khamr, masih mabuk, malam nisfu Sa'ban datang, ikut baca Yasin 3 kali balik, enggak diterima. Kalau dia belum taubat terlebih dahulu, enggak diterima. Masih suka minum. Walaupun masih suka minum. Minum liang. Kalau minum liang mas saya juga minum. Itu. Hati-hati. Kadang-kadang kan aneh. Sholat enggak, Jumatan enggak, mabuk kerjaannya, tapi malam nisfu Sa'ban. Ada enggak? Ada enggak? Ya enggak apa-apa juga sih, cuma sayang. Kalau mau ya tobat dulu, benar-benar tobat, baru malam nisfu Sa'ban kalau terima seluruh doa. Yang berikutnya, au musirran 'ala zina, orang yang masih senang zina, kerjaannya zina. Ini nggak usah kita bahas, sudah jelas banget ini. Au akilar riba, orang yang suka makan riba. Riba itu Pak ada di sekitar kita. Riba itu apa ya? Benar-benar menggiurkan. Di akhir zaman, orang yang paling selamat, orang yang berjuang menghindari riba. Riba itu gampang luar biasa, apalagi utang piutang. Itu kalau nggak pinter-pinter, nggak tahu ilmunya, jatuh riba mulu Pak. Maka kita butuh ngaji itu biar terhindar dari riba. Begitu Bapak makan riba, Bapak nggak taubat, malah nggak merasa berdosa, malah disusahkan nangis minta ampunan, nggak diampuni, kita nggak taubat kok. Malah yang aneh, nggak merasa berdosa, nggak merasa melakukan riba, padahal dia melakukan riba. Dan orang yang melakukan riba, fa'dhanuhu biharbin minallahi wa rasulih, kata Al-Quran, dia sudah menabuh genderang perang dengan Allah dan Rasulnya. Musuh Allah pelaku riba itu, musuh Rasul. Makanya kita yang wajar-wajar saja. Kalau belum punya duit, udah nggak usah mutang-mutang, yang ada aja dipakai. Begitu Pak. Yang berikutnya, nomor berapa ini? Au'aqul walidain,
orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Malam nisfu Sya'ban dia nangis darah ibarat kata, nggak diterima Allah kalau dia belum minta maaf sama kedua orang tua. Inilah alasannya kenapa kita sebelum waktu kita maaf-maafan. Begitu Bu. Nah ini kalau bisa ya itu sebelum malam nisfu Sya'ban. Biasanya pengajian ditutup, ya ditutup kan? Kita maaf-maafan. Cakep tuh. Emang begitu aja. Tapi jangan sampai lupa. Sama teman udah maaf-maafan, sama tetangga maaf-maafan, sama orang tua lupa, nggak minta maaf. Durhaka kamu. Nah kalau durhaka malam nisfu Sya'ban tertolak semua doa-doa. Nah alhamdulillah ini. Selanjutnya, awin namama, yaitu orang yang namimah. Siapa itu namimah? Orang yang suka adu domba. Dia beli omongan si A jual ke B, omongan B jual ke A. Akhirnya A sama B berantem gara-gara kita. Itu namimah, suka adu domba. Orang seperti itu, kalau nggak bertobat, tertutup dua-duanya. Makanya hati-hati, provokator itu namimah, Pak. Makanya Bu, kalau dengar berita nggak tahu jelasnya, jangan disebarluaskan. Jangan asal share begitu, jangan. Kalau Bapak nggak tahu persis duduk permasalahannya, jangan asal nge-share. Begitu Bapak nge-share berita itu, di-share lagi, akhirnya terjadi peperangan, berantem, Bapak sebutannya sebagai namimah. Orang yang namimah nggak diterima doa-doanya, nggak diterima istighfarnya. Alhamdulillah ini. Dan diem aja, kalau nggak tahu mah jangan ngomong, nggak apa jadinya memperburuk keadaan, provokasi. Selanjutnya, auqati ar-rahimi, orang yang memutus silaturahim. Ada nggak? Ayo sambung lagi sekarang. Sambung Bu. Jangan dipiara. Kalau bapak ibu miara putus silaturahim gara-gara gengsi, ego, kita rugi sendiri Pak. Malam nisfu Sya'ban bapak ibu doa tutup, gak diterima Allah. Terus ya udah sekarang selesaikan. Kalau bapak ibu merasa malu, ya lewat WA boleh. Bang, maafin saya ya Bang, selamat. Begitu. Dibales gak dibales gak masalah, yang penting ibu bapak kita sudah nyambung. Adapun yang disambung mau gak mau itu urusan dia sama Allah. Tugas kita yang penting nyambung. Tapi kalau kita gak mau nyambung, memang sengaja mutus, doa kita ditolak oleh Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, orang yang putus silaturahim tidak bisa mencium bau surga. Nah, alhamdulillah ini. Ada saudara yang masih putus sambung, malah. Yang penting kita nyambung. Adapun dia masih keras kepala, ya biarin urusan dia sama. Yang penting kita nyambung. Gak usah gede-gedean gengsi, rugi sendiri sambung. Nah itu yang harus kita lakukan sebelum malam nisfu Sya'ban, biar kita mendapatkan 300 pintu yang Allah janjikan. Nanti Bapak Ibu rasakan, kalau kita sudah mempersiapkan diri sedikit yang bagusnya, terus Bapak berdoa di malam nisfu Sya'ban, Bapak rasakan kira-kira dijabah nggak nanti? Bapak buktikan nanti. Alhamdulillah saya sudah membuktikan. Maka malam nisfu Sya'ban itu spesial. Biasanya kalau malam nisfu Sya'ban saya itu nggak tidur Pak. Khusus malam nisfu Sya'ban saya nggak tidur. Sayang, kalau tidur itu rasanya sayang gitu. Ada malam istimewa kok cuma buat tidur, itu sayang. Memang. Saya bilang Bun, malam ini saya nggak tidur, besok pagi saya tidur. Dia nggak apa-apa ya tidur. Jadi saya mulai. Ya terserah mau buat apa, buat zikir, baca sholawat, baca apa, yang penting dimanfaatkan itu waktu.
Nah, ada pun besok tidur ya nggak apa-apa, besok tidur juga bisa. Yang penting urusan udah beres. Tapi kalau sekiranya nggak bisa full ya nggak apa-apa, tapi jangan usahakan jangan sampai kosong. Usahakan bangun, ya, tidur, bangun, tahajud, bertanya. Mumpung berada di malam nisfu Sya'ban. Cukup ya? 10. Nanti saya di Al-Barkah ada pengajian lagi di sampai Rabu. Cepat banget. Semoga bermanfaat. Pak Haji nggak ada pertanyaan kan? Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.